Oke, kali ini kita akan belajar mengenai anemia. Jadi kita bareng-bareng review materi anemia ya. Nah, apa itu anemia sendiri? Yaitu penyakit anemia, kondisi di mana sel darah merah lebih rendah ya dibandingkan jumlah normalnya. Lalu juga hemoglobin sel darah merah tidak cukup untuk seperti protein kayak gitu, yang kayak zat besi gitu kan, yang memberikan warna merah pada darah gitu. Nah, karena kita kurang Hb atau red blood cell untuk membawa O2, jadinya kita bisa lemah, letih, mudah mengantuk kayak gitu. Di pasaran mungkin seperti kita pakai bisa penambah darah kayak gitu ya. Tapi di sini nanti kita akan membicarakan tentang kategori-kategori anemia sendiri. Jadi anemia itu nggak cuman satu gitu. Jadi ada kategorinya, dibedakan per kategori. Nah, RBC itu red blood cell isinya itu ada MCH. MCH kan yang perhitungan jumlah rata-rata hemoglobin di dalam darah di dalam sel darah merah. Lalu ada Hb. Nah, dia itu hemoglobin ya, protein kaya zat besi dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Lalu ada nilai laboratorium yang mengukur ukuran dan volume rata-rata sel darah merah. Ini MCV. Nah, dari MCV ini kita bisa membedakan eh, di mana sih gitu, apa bedanya di kategorinya gitu. Nah, ini yang mikrositik. Mikrositik nanti kita bisa lihat di MCV-nya. MCV-nya itu dia kalau yang mikrositik itu dia MCV-nya turun, jadi rendah di bawah normal gitu ya MCV-nya. Lalu ini untuk nanti kan karena rendah, jadi nanti ada terapinya kayak gitu. Biasanya dia itu MCV-nya terus dia defisiensi besi, akhirnya dia harus pakai zat besi kayak gitu. Nah, lalu untuk yang normositik, normositik itu dia MCV-nya normal. Yang ini normal ya MCV-nya. Nah, kalau yang ini normal, biasanya itu dia disertai dengan gangguan sumsum tulang belakang yang biasanya autoimun atau penyakit kronis gitu seperti ya gagal ginjal kayak gitu juga. Penyakit juga AIDS juga bisa atau penyakit kronis yang lainnya kayak gitu. Nah, lalu untuk MCV-nya yang tinggi, nah di sini ini ada makrositik ya. Kalau makrositik diingat MCV-nya itu yang tinggi. Gitu. MCV-nya tinggi. Nah, ini nanti ada dibedakan ada dua. Jadi dia defisiensi vitamin B12 ya, B12 sama yang satunya ada asam folat atau B9. Folat, sorry. Nah, asam folat pokoknya itu. Nah, jadi ini jadi kita bisa membedakan dari MCV-nya saja. Di sini MCV-nya rendah, berarti itu dia makro, ya. Lalu untuk MCV-nya tinggi, ya MCV tinggi, MCV, MCV-nya rendah ya. Sorry tadi kehapus. MCV, MCV rendah, ini dilihat, ini mikro. Nah, MCV normal, ini berarti normosidik. Nah,
Lalu untuk MCV-nya yang tinggi, ini makro, gitu. Nah, lalu bagaimana sih, untuk terapinya sendiri? Eee, sorry, ini ada kesalahan. Nah, lalu untuk selanjutnya ya, ini untuk terapinya. Jadi ini terapi. Terapi. Sorry tulisannya jelek. Jadi ini terapinya. Nah, kalau mikrositik tadi kan MCV rendah, MCV rendah ya. MCV rendah, dia karena defisiensi besi, maka dia butuh zat besi, gitu. Jadi kita juga mencocokkan, kayak keadaan sehari-hari gitu. Nah, kalau misalnya ini kan sehari-hari untuk dewasa, anak, orang dewasa biasanya dia akan kekurangan tapi juga nanti disesuaikan dengan, kriterianya yang lain. Jadi misalnya nanti dia hamil atau tidak, kayak gitu. Jadi dia aktivitas sebelumnya itu apa, kayak gitu. Nah, kalau dari hasil lab itu kita bisa lihat MCV-nya gitu. Nah, zat besi ini dia bisa 7 7 sampai 10 hari ya, 7 sampai 10 hari. Nah, 7 sampai 10 hari ini, nah sedangkan FE itu ada yang per oral, ada yang IV, ya kan? Ada PO, ada IV. Nah, untuk memaksimalkan penyerapan Fe atau zat besi itu sebaiknya saat perut kosong. Lalu untuk yang kedua, ini kan normositik ya, normositik. Dia pakai ada eritropoietin, ada juga transfusi darah. Nah, kapan kita, menggunakan eritropoietin atau EPO gitu ya, EPO itu dilihat dari serum ferritinnya. Nah, nanti lihat dari serum ferritinnya, eee, jika normal itu langsung dikasih EPO. Tapi kalau misalnya, eee, serum ferritinnya itu di bawah normal atau, di bawah normal gitu ya, nanti jangan langsung dikasih EPO, tapi diberi injeksi Fe dulu, jadi baru ke EPO. Nah, setelah itu, pakai transfusi darah. Nah, transfusi darah itu kita lihat kalau pasiennya kurang dari 8 gram per desiliter gitu. Lalu ada kerusakan tulang belakang gitu ya. Nah, kerusakan mungkin karena terapi, mungkin karena infeksi atau kemo atau radiasi gitu atau autoimun gitu. Nah, biasanya ini juga yang menggunakan transfusi darah juga bisa disebut, di beberapa soal itu ada anemia aplastik gitu. Nah, lalu untuk yang makrositik atau juga disebut apa, megaloblastik. Megaloblastik ya, mega gitu. Disebut mega juga, megaloblastik, kan yang gede tadi. MCV-nya itu dia tinggi, MCV tinggi. Ya, jadi dibedakan dari MCV. Nah, nanti dia ada kan ya defisiensi eh, defisiensi vitamin B12. B12 itu atau nama lainnya kan cyanocobalamin ya, cyanocobalamin. Atau nanti kalau misalnya di soal ada tulisannya eh, dia kekurangan faktor intrinsik. Nah, berarti itu dia kekurangan vitamin B12, berarti makro gitu. Nah, terus untuk yang kedua ada vitamin B9 atau biasa asam folat. Asam folat. Asam folat ini eh,
kan B9 asam folat, dia, vitamin asam folat, dia juga disebut leukovorin gitu ya. Biasanya ini kalau misalnya pakai methotrexate atau epilepsi, jadi obatnya itu menyebabkan anemia, jadi diberikannya asam folat gitu. Nah, lalu, untuk ada anemia pediatrik. Sebentar tak tambahkan slide-nya ya. Nah, ini ada anemia pediatrik untuk tambahannya ya. Tambahannya itu anemia pediatrik. Nah, kalau masih prematur dia pakainya red blood cell. Nah, ini ada kalau misalnya yang ini bayi prematur itu dia pakai, transfusi RBC, lalu untuk anak 9 sampai 12 bulan itu bisa pakai FE 1 sampai 2 kali sehari selama ini 1 bulan ya, dengan dosisnya 3 miligram per kilogram. Ya, nanti bisa dilihat ada kunci-kuncinya seperti MJV, seperti faktor intrinsik, seperti dihafalin aja di poin-poin seperti itu. Nanti kalau misalnya ada yang tanyakan bisa komen di bawah. Terima kasih.